Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikiciu. Di Cix Channel, bintang tamu kita kali ini adalah seorang aktor ya, yang nggak ada di poster. Aktor yang nggak ada di poster, tapi selalu ada di filmnya. Nah, itu tuh. Ya kan? Dia aktor, penulis, komedian juga. Terus sutradara juga. Beliau ini sutradara lenong, sutradara teater, sutradara panggung. Siapa lagi kalau bukan Pamungkas. I love you to the bone. Ence bagus. Sky. Abang-abangan gua nih. Jadi kita dulu nih tergabung dalam satu grup lenong namanya Gunung Dromo. Gunung Bromo. Itu berapa lama tuh ya? Itu gue bikin dari tahun 2003. Gua ikut 2004. Ya, 2004 loh. Ya, 2003 2002 pentas bikin. pertama. Pentas pertama 2003, itu pentas raya 2010. 2010. Yang Berarti kita keliling-keliling. ya itu. 2010 Yang terakhir ya? tuh 2010 sama Mas Pai itu. Iya benar. Iya. Jajah Soekarta. Jajah Soekarta, Jajah pentas Soekarta. keliling kampung khusus. Lu masih nggak sih sekarang? Ngapain? Hah? Main kayak udah gede ini kan. Oh, Maksudnya, itu. Lenong. lenong apa ya ngedirect lah atau nggak bikin-bikin kayak Terakhir sih gua bikin pertunjukan sandiwara Betawi ya, itu tahun 2018 sama komika-komika. Waktu itu gue bikin sandiwara Betawi monokrom pertama di Indonesia. Gokil gak? monokrom. Monokrom. Gue bikin hitam putih semuanya. Jadi orang nonton tuh kayak nonton pertunjukan film lama, Iya, tapi iya. di panggung. Lampu-lampunya gitu ya. Semua. Itu lightingnya siapa waktu itu? Berikut bukan? Bukan. Si Riko. Oh, Riko. Pokoknya anak-anak tim lah, Jago anak lah, kampus jago lah lah. Tapi maksudnya setelah lu berkecimpung di dunia stand up gitu kan, terus film lu semakin banyak, lu masih menggeluti panggung nggak? Masih, Sky. Masih, karena gimana pun juga ya, panggung itu kan tempat gue dilahirkan lah dalam tanda kutip. Gue itu kan Oh, bukan di memang rumah sakit? maksud gue tuh apa namanya, menemukan jati diri gue. Asik. Itu di panggung, Sky. Di teater. Jadi kalau nggak ada panggung teater mungkin gue nggak akan seperti sekarang ini gitu. Jadi pada akhirnya meskipun gue udah ke film, ke sinetron, ke nyobain stand up meskipun stand up sama-sama panggung ya, tapi pada akhirnya buat gue kepuasan yang paling besar tuh adanya di panggung, Sky. Gitu. Meskipun itu udah lama gak gue rasakan ya. Tapi ada kepikiran kan? Maksudnya ada pikiran untuk bikin sesuatu Masih ada. suatu hal yang mungkin lebih besar dari yang kemarin. Tahun ini gue mau bikin lagi. Oh ya? Ya, tahun ini gue mau bikin lagi. Karena sandiwara monokrom itu adalah yang pertama di Indonesia yang gue bikin. Ya, maksud gue itu, dan gue pengen punya signature sendiri. Jadi yang gue bikin itu adalah selalu monokrom. Jadi sandiwara Betawi monokrom tuh gue mau bikin lagi. Gitu. Jadi orang supaya tahu ini yang pertama kali bikin gua, dan di Indonesia ya, di luar negeri udah ada. Oh iya. Ya, di luar negeri udah ada, itu di Broadway, di off Broadway-nya juga. Nah, tapi di sini gua pertama kali, dan formatnya bukan teater. Ya, formatnya lebih ke teater tradisi gitu. Gitu sekali. Lu bikin ini loh. Apa? Bikin lagi Mat Ngehe. Ya, Mat Ngehe. Mat Ngehe itu karakter keren tuh. Mat Ngehe. Dulu lu jadi Jampang kan? Jampang. Jadi Jampang, Mat Ngehe, Jampang, Jajah Soekarta. Kalau Jampang kan orang udah umum lah ya. Yeah. Maksudnya orang udah tahu gitu Jampang. Gitu. Yeah. Mat Ngehe ini kan karakter baru. Gitu. Iya. Karakter emang ngehe. Emang Gitu. ngehe. Emang harus tampilin tuh orang. Meskipun ya inspirasinya sama ya, karena Ya, menurut dari gua Jawara-Jawara juga. Jawara juga, karena kan cerita-ceritanya itu sebenarnya kayak di negara lain juga selalu ada juga yang kayak gitu, Robin Hood, ya kan, Pitung, Jampang gitu, tentang orang yang melakukan pembelaan terhadap rakyat
Kecil, rakyat kecil dari penjajah ya. Itulah cerita-ceritanya. Lu film udah berapa banyak? Ada 7.500. 7.500. Nggak, soalnya kan ini lu dia ini julukannya adalah aktor pendukung terlaris. Aktor pendukung terlaris. Lu boleh kalau di poster lu ngeliat poster-poster segala macam, boleh muka dia nggak ada, tapi begitu lo nonton film ada mukanya. Ini orang mukanya ada terus di film-film, serius gua. 2018 ya, ini gue cerita waktu itu karena ada gue baru ngeh soal jumlah film tuh tahun 2018 waktu itu kan. Jadi sebelumnya gue kan dapat nomine ini Sky, pemeran pendukung terbaik lah di FFI waktu 2018 ya. Nah tiba-tiba abis itu ada wartawan yang ngajakin wawancara gua. Terus gua bilang tema wawancaranya apa, mau ke FFI apa enggak bang, saya bukan mau yang ke FFI, saya mau wawancara abang ngobrolin ini bang. Saya mendata abang itu adalah pemain atau aktor dengan sekarang nih film terbanyak nih bang, katanya di generasi ini nih, karena di tahun 2018 itu dia ngitung gue udah filmnya udah 102 2018 ya, pokoknya dia hitung lah semuanya, yang 1 scene, yang 2 scene gitu, yang pokoknya semuanya dia hitung lah pokoknya. Dan itu ada database-nya, tulisannya di Media Indonesia kalau nggak salah, itu udah 108, tapi sekarang gue nggak tahu, belum ada lagi yang ngedata. Gue sendiri nggak pernah ngedata. Lo calling aja bang yang itu. Itu yang kemarin, dia. Bang, film gua udah berapa? Udah berapa kali gue main film? Kayaknya dia ada lagi tuh datanya tuh. Ya kalau rata-rata setahun 4, 5, sekarang 2000 dari 2019 sampai 2000 itu kan 2026 7 tahun ya, nambah lah 30, nambah 150 ada kali. Iya. Oh ya? Ada lah. Kayaknya lebih deh. Ya. Ya kan lu berkecimpung di film dari tahun berapa? 2001. Tuh, 2001. Belum yang 5 scene 3 scene gitu Nah kan? itu dia. 2001. Itu pertama kali tuh. Kayaknya sih 2001 tuh gua pertama kali ya film, kalau bukan film pendek ya, film yang memang bioskop ya. Oh, kalau film pendek yang bareng Dos Mini Ucok Baba gitu. Oh, enggak dong, bukan film pendek gitu. Durasinya Pak. Itu pertama apa ya? Gua antara film Brownies ya. Antara Brownies kalau enggak film bukan nama Kudik. Gua lupa ya, Kemetora tuh. Wah, pokoknya antara film itu lah. Motora. Itu berarti sebelum ketemu di Extravaganza dong? Sebelum, justru gua ketemu Tora itu di film itu dulu. Banyu Biru judulnya dulu. Oh. Filmnya Teddy Surya. Sama itu dong, Dian Sastro bukan? Ya, ya kan? Iya, sama Mas Didi, Mas Dian Sastro. Gue pernah juga tuh main tuh. Oh, Banyu iya? Asin. Banyu Asin. Terus abis film lu ke Extravaganza. Nah, itu kan film tuh jalan. Kalau film kan dulu waktu tahun 2001 ke atas tuh memang industrinya belum jalan ya, belum banyak ya gitu. Belum banyak. Ya kita tahu lah beberapa PH doang. Ya gitu. Nah, terus kita di panggung kan. Gue lebih banyak di panggung kan, karena waktu itu gue terus terang aja, dulu kan gue pernah juga diajak tuh sama ya main-main sinetron, inilah karakter Pemuda 1, Pemuda 2 gitu kan, yang dulu di Multi apa segala ya kan, yang masih sinetronan gitu. Nah, gue tuh agak sempet males waktu itu, karena gue melihat dulu waktu itu gue di lapangan ada kurang penghargaan aja gitu terhadap, ya gue ngerasa aja gitu, kayak gue waktu lagi syuting sinetron waktu itu tuh masih zaman kuliah itu kayak 2001 2002-an gitu, kan masih kuliah tuh ya. Nah itu kayak di lokasi tuh gue sempat ada situasi yang tidak menyenangkan aja gitu buat gue gitu. Gapnya jauh lah ya. Iya, jadi ada perlakuan yang tidak menyenangkan aja yang gue rasakan gitu. Jadi gue pernah jadi Pemuda 1, Pemuda 2 nih, dialog gua udah, tapi ada adegan selanjutnya gua harus melintas nih. Terus tiba-tiba si Astradanya bilang, nanti lu pas dialog ini lu lewat ya, katanya gitu. Terus tiba-tiba udah tuh action, gua lewat Sky. Diomel tiba-tiba sutradaranya, "Weh,
Itu ntar dulu lewatnya, bukan di situ. Bego. Kan gue ngikutin perintah Iya. si Astrada ya. Astrada ini gue pikir, bang ya bang, maaf bang, sorry bang. Enggak. Yang ada gue. Dibatalin ke gue. Lu gimana sih? Kan gue udah bilang. Goblok lu. Lah, kok gue bilang. Dari situ kayak Kenapa nggak lo pukul? Kalau aduh, jangan dong. Ini gue pukul tuh kayaknya. Jangan dong. Iya. Gua kayak aduh. Kok nggak seru banget ya? Nggak asik aja gitu, nggak asik gitu. Gimana sih lo? Biasa bisa main ini nggak sih? Lu kalau nggak bisa acting lo kok sebagai yang orang sekolah gitu, anak sekolahan gue kayaknya gue sebel aja gitu kayak gue nggak bakalan mau ikutan begini-gini lagi nih, kayak udah gitu aja. Akhirnya gue cuman casting iklan, pokoknya gue udah nggak mau main sinetron tuh karena sebel banget gue. Akhirnya gue itu tadi casting iklannya, kerjaannya dulu kan kita di kampus pemburu casting. Iya, pemburu casting. Kemana sama aja? Sama Joe Pantomim. Joe Pantomim. Matung. Gua lebih baik matung daripada syuting sinetron waktu itu. Iya. Sumpah. Iya kan, matung mah jelas gitu. Jelas. Iya kan, mau ditendang-tendang anak kecil juga puas gitu. Ada bapak-bapak nyolek-nyolek ya kan. Ngagetin ibu-ibu gitu kan. Iya kan. Tapi nah dari situ gua cuman ngambil iklan, berburu iklan. Udah tuh ada iklan apa gitu. Banyak lah, lumayan ada hampir 10-an lah iklan waktu itu. Sampai yang sama lu kan. Ingat kan lu? Sampurna Hijau. Sampurna Hijau. Sampurna Kereta. Sama si Anom. Iya kan yang di kereta. Iya. Ada yang hampir nyangkut tuh satu talent cewek tuh. Ya. Cuman gua salah ngasih nomor. Nomor gua bego banget. Dia minta nomor kamu berapa sih? Gua kasih nanti miss call-nya gua bilang. Di miss call sama dia kok enggak masuk. Kok nggak ada miss call-nya, gue bilang kan. Tadi gue inget anjing salah kasih nomor, belakangnya salah anjing. Gue bilang goblok, gue bilang nggak ketemu lagi akhirnya. Aduh, padahal lucu tuh. Iya kan, iklan itu. Itu sebelumnya iklan yang nasi padang apa sesudah ya? Sesudah nasi padang itu jauh. Sesudah ya? Iya, itu kan 2011-2012 kan itu. Oh iya ya. Setelah nasi padang jauh itu. Kok udah di Extravaganza berarti ya? Udah bubar malah Extravaganzanya. Oh iya ya. Iya bener. Nah, gue sebenarnya masuk Extravaganza karena iklan itu. Sampurna Hijau. Oh bukan. Tapi yang nasi padang. Oh iya. Bukan Siladex namanya bukan? Oh bukan. Siladex pas di Extra. Iya. Yang ini loh yang bengong. Yang kuahnya doang. Nah, itu titik balik gua masuk ke Extravaganza tuh itu setelah gua tahu dari dapur, maksudnya dari cerita di belakangnya gitu. Jadi ternyata waktu itu tuh Extravaganza mau ulang tahun yang ke-3 gitu kalau nggak salah. Terus dia cari pemain baru. Mungkin ya, ini gue baca skenario, gue coba merancang skenario yang si produser ini bilang nih kayaknya, kayaknya kita Extravaganza butuh orang jelek nih kayak gitu. Tapi emang kami ganteng. Ya, yang banci udah ada, katanya jelek belum gitu kan. Kita cari nih, setahu gue. Soalnya Bang Rama si Rama Sastra. Yeah. Itu dulu lagi magang di Extravaganza. Lagi magang di tim kreatif di Trans. Terus tiba-tiba ada yang nanyain, itu siapa yang main film yang main iklan iklan itu tuh iklan nasi padang gitu. Oh, itu teman kampus, panggil, suruh casting. Tuh gue ingat, akhirnya gue datang, ya udah, akhirnya gue masuk TV di situ. Itu yuk, lu sama Edric, itu yang casting tuh. Ya, dipanggil buat casting, gue Edric. Jadi waktu itu gue berempat ya. Pertama tuh ya, jadi pas gue datang casting rame banget tuh. Jadi ternyata emang udah ada casting terbuka ya di Transnya. Jadi yang diterima waktu itu gue, Edric, Farid Sigeta sama Lia Ananta. Ada adiknya Asti. Nah, gue berempat tuh. Melihat waktu gue casting itu animonya banyak banget sampai 800-an orang kalau nggak salah waktu casting terbuka itu. Nah, Trans ngelihat itu, wah lumayan nih, akhirnya jadiin program Kampus Extravaganza.
Jalanlah dia muter-muter lagi tuh. Jadi gua tuh dikontrak 3 bulan yang berempat. Nah, selama 3 bulan itu program kampus ekstravaganza jalan. Nah, dapatlah Omes, TJ, sama si Amo, sama si Sentot kalau nggak salah. Oh, itu bukannya mereka dari audisi ya? Iya, audisi Iya itu. Bedanya sama gue tuh 3 bulan. Oh. Jadi gua yang diperpanjang akhirnya gua sama Eldrik, Lia sama Farid cabut, ya kan 3 bulan. Nah, berikutnya ada Omes sama TJ sama Sentot sama Amo. Nah, mereka juga sama-sama tuh 3 bulan juga. Nah, yang nyisa Omes sama sama TJ. TJ gitu, gua sama Eldrik gitu. Terus tuh sampai 2010. Gitu. Kalau bisa ekstravaganza lu ngapain? Udah stripping, udah mulai sinetron. Baru gua mulai sinetron mau. Akhirnya mau lagi. Wow, gua mulai sinetron. Karena udah nggak mungkin diperlakukan dengan jelek dong, ya kan? Nggak mungkin diperlakukan dengan lu kok nggak mungkin Nggak dong, mungkin. ya kan? Nggak mungkin Iya. diblokin. Lu udah bisa nge-kick balik tuh, udah ada. Maksud lo? Ya kan? Hah? Iya. Sinetron. Tapi Iya. dulu ekstravaganza katanya emang penggawa-penggawanya tuh bukan dari orang-orang komedi ya? Ya, bukan. Kebanyakan penyiar sama aktor. Berarti yang bikin lucu tuh kreatif apa? Kreatifnya. Jadi kita tuh ekstravaganza itu nggak boleh improv. Jadi memang ada yang nulis skenarionya. Udah jelas tuh sketch tuh udah jelas. Jadi kita datang pertama tuh reading, semuanya dibagiin, terus sketsnya udah dipecah, lalu jadi ini. Semuanya reading dulu, datang kita ada acara reading bareng semuanya. Habis reading udah istirahat, make up baru latihan lagi, ntar kayak rehearsal lagi di sambil blocking. Habis reading ada prosesnya. Itu kayak panggung juga ya? Sama kayak panggung. Habis reading, terus nanti sorean blocking, setiap sketsa gitu di blocking, udah. Habis itu malam make up syuting. Prosesnya kayak gitu. Jadi buat gua yang bukan komedian gitu, yang memang basicnya di aktor gitu, ya nyaman-nyaman aja karena kita udah nggak takut ini nggak lucu karena skenarionya yang udah lucu gitu. Tinggal gimana kita maininnya aja. Sama ngebangun karakternya ya kan? Karakternya hidup-hidup sih semua soalnya. Iya. Itu yang bikin menarik, itu yang bikin orang-orang tuh nggak lupa gitu. Orang tuh wah ini keren. Iya, dan memang semua penulis tuh pada akhirnya mereka udah tahu, karena udah tahu masing-masing karakternya, dia udah tahu mau dibikin apa. Gitu. Si penulisnya, tim penulisnya banyak dia. Gitu. Dan ya lumayan panjang lah gitu. Iya. Sinetron lu yang paling lama apa kemarin? Gue ngerasain sinetron paling panjang tuh, judulnya Anak-anak Manusia yang 2013 sampai 2014 tuh. Itu kayaknya gue yang paling lama ngerasain deh tuh. 1 tahun dari tayangnya pas bulan puasa, selesainya abis lebaran tahun depannya. Iya. 450. Itu lu yang bungkus apa sinetron yang bungkus? Semua bungkus. Semuanya? Sinetron yang bungkus. 400. 450, gue paling ada bolong 10 episode lah. Lumayan juga tuh ya. Lumayan. Kan jadi rumah gue di Bekasi. Iya bener. Emang bener kalau mau nyari duit mas stripping, Pak. Sinetron ya. Capek deh gitu Ya ya. kan, tapi kan lu tahu sendiri setahun. Ya kan, punya duit gak punya waktu. Iya bener. Kelar hari Sabtu, hari Sabtu jam 2, jam 3, jam 12, jam 1, ya kan malam. Libur hari Minggu doang, hari Senin syuting di jam 9 di syuting lagi. Iya. Ya kan? Pulangnya bisa malam. Bisa dua lokasi lagi kan? Bisa 2 tim itu kan? Bisa 2 tim, 3 tim. Wah, gila. Sabtu kelar, Minggu libur, Senin syuting lagi Senin ya. syuting lagi. Setahun tuh. Iya kan? Punya duit gak punya waktu. Tapi enak ya. Maksudnya lu sinetron ada berapa banyak sih judul yang lu mainin? 20 20 ada ya? ada. Dari tahun aktif main sinetron berarti 2013. Iya. Iya, dari Anak-anak Manusia, dari Amanah Wali pernah 1 season juga. Terus banyak lah beberapa dulu sinetron religi. Yang Ketika Cinta Bertasbih segala gitu zaman itu kan 2013. Nah, itu sebelum masuk ke justru gua tuh gara-gara sinetron
perjalanan di stand up agak keputus, inget gak lo? Iya. Iya kan? Jadi awal ada Lu stand stand up up kan 2012 2011 tuh. 2011 pokoknya 2011 kan? iya kan. Awal-awal. Pokoknya open mic yang ketujuh apa kalau nggak salah di Kemang itu di Comedy Cafe ya kan, gue udah mulai ikutan kan tuh, gue bareng Arif Didu, bareng si Rindra, bareng Semi. Nah itu gue udah mulai stand up tuh, mulai stand up sama almarhum, ya kan. Waktu itu sempet gue udah ikutan yang stand up show, stand up night di Rolling Stone. Itu sempat tuh aktif sampai kemana, udah ke Makassar kemana gitu ya, tiba-tiba dang stripping. Ingat gak lo? Tapi kenapa lu milih stand up waktu itu? Karena Peluang atau apa memang punya keresahan? Lu ngeliat ini sebagai peluang untuk maju atau gue punya keresahan yang pengen gue ini atau gimana? kalau gua sebagai seniman ini karena something new. Oh. Jadi harus gue coba gitu. harus gue coba. Tapi gini, karena ada kaitannya juga, Sky. Dulu itu gua sering banget. Yang pertama gue berangkat dari Extravaganza, ada acara komedi, ya kan. Nah selama Extravaganza itu kan sense of comedy gue pasti jalan kan, akhirnya kan. Nah abis itu dulu gue kalau kita ingat nggak lu zaman kita ke apa namanya ke nyari VCD bajakan, VCD ke kota, Oh iya. iya kan, VCD, zaman VCD, beli VCD ke kota. Nah itu gue suka nemu yang stand up dan gue suka beli. Bule-bule. Iya, Chris Tucker, Steve Harvey. Itu gue pernah punya gitu. Dan gue kan emang orangnya pengen tahu aja gitu. Oh, wah lucu meskipun gue nggak semuanya ngerti ya bahasa Inggris ya. Iya. Tapi ketika itu kan ngendap kayaknya ya. Ketika gue melihat ada kegiatan yang sama, stand up apa nih? Gue sebagai seniman, gue ngerasa pengen tahu. Terus kita juga kan di teater ada monolog dulu. Iya. Ya kan? Kayaknya irisannya hampir sama Mirip gitu. nih gitu. Iya kan, mirip-mirip nih. Apa sih? Tapi gue pengen lebih tahu lebih dalam gitu. Akhirnya, oke, gue cobain lah. Gue DM Ernest. Pertama kali gue nyobain stand up itu gue DM Ernest. Gue bilang, bro, gue mau belajar dong. Itu akun stand up Indo. Awalnya gue bukan Ernest ya, tapi akun stand up Indo. Bro, gue mau tahu dong, mau belajar stand up. Oh, datang aja, Kang, katanya ke Comedy Cafe. Tiap hari Jumat apa hari Kamis gue lupa waktu itu. Berangkat, udah gue berangkat ke sana. Jadi awalnya gue janjian, gue bawa DVD Steve Harvey, si Ernest bawa buku Greg Dean Step by Step to Stand Up. Karena gue bilang gue mau belajar dong, ada teorinya enggak? Gue ada buku nih, nanti gue pinjemin, kata si Ernest. Ketemulah gue di Comedy Cafe. Udah tuh gue kasih Steve Harvey DVD dia, terus gue pegang buku Greg Dean. Wah, tapi masih bahasa Inggris ya. Di situ juga Ernest begitu terakhir bilang, oke, teman-teman, kita juga kedatangan salah seorang komedian. udah ditembak nih. Udah ditembak gua. Waduh. Gua bilang, gimana nih gua? Ya kan, tapi untungnya gua udah sempat lihat ini sempat lihat yang open mic. Oh gini gitu lah, insting ya. Akhirnya gua ditembak sekali. Ya kita panggil ke depan, semua orang tepuk tangan nih. Saat itu kan ya mungkin orang banyak tahu gue di pemain Extravaganza ya gitu. Akhirnya gue ditodong, akhirnya gue disuruh stand up kayak, aja gue bilang. Akhirnya yang awal gue pakai materi stand up 2 beat, selebihnya jokes telling. Pecah jokes tellingnya. Itu cerita tentang gajah dan monyet itu karena pecah tuh. Gue sayang. Sakit ya sayang. Iya itu dia. Sakit ya sayang. Gitu. Nah ini, kenapa komika punya daya saing yang tinggi di industri hiburan? Nah, daya saing yang tinggi. Jadi gini, gue juga sebetulnya melihat ini Sky.
yang lo bilang peluang dulu itu. Gue melihat, gue meskipun belum membayangkan gitu, tapi gue melihat ini sebagai yang pertama tadi sebagai seniman, gue ada merasa sesuatu yang baru yang menarik. Lalu kemudian, nah di situ kita tuh sosial media mulai jalan. Stand Up Indo harus diakui gitu, itu besar berbarengan atau juga didukung oleh sosial media, khususnya Twitter. Iya. Twitter, karena kita waktu itu ngebangun jejaringnya itu melalui Twitter. Iya, Twitter dulu gede banget emang. Iya kan, sangat gede banget gitu. Nah, gue melihat gitu ya. Nah, yang itu kan sosmed tuh kayak kick off, Twitter tuh kayak kick off-nya si sosmed ya, zaman itu ya. Kita harus akui ya, selain Facebook ya. Tapi Twitter yang jadi Twitter udah banyak banget yang menjadikan Twitter sebagai alat untuk sukses lain sebagainya. Orang nyari duit di situ. Orang cari duit di situ. Orang bikin hashtag aja bisa jadi duit dulu. Keripik. Iya. Singkong bisa pecah di situ, termasuk itu tadi Stand Up Indo dan gue melihat waktu itu pelakunya, penikmatnya adalah orang-orang yang memang main sosmed waktu itu. Nah, jadi ya, gue melihat gitu ini akan jadi sesuatu yang baru gitu. Ya saat itu ya gue waktu gue ngejalanin itu gitu. Tapi pada akhirnya setelah gue jalanin gitu ya, memang kalau gue melihat gitu di zaman ini analisa gembel gue aja, karena gue melewati fase, kan gue sebagai generasi milenial ya gue mengikuti zamannya lawakan Jojon, ngikutin lawakan zaman Aneka Ria Safari lah, ngikutin zaman pokoknya pelawak-pelawak yang dari tahun 80-an, lalu kemudian lahir lagi pelawak-pelawak tahun 90-an, lalu kemudian itu kan kita bilang mungkin secara format tradisional ya, lawakan konvensional ya gitu. Nah kemudian setelah itu masuk ekstravaganza, sebuah lawakan bukan yang memang dipersiapkan, artinya bukan improvisasi, yang teks, sebuah komedi yang teks gitu, yang teks semuanya dipersiapkan gitu. Meskipun bukan berarti yang lawak sebelumnya tidak dipersiapkan, tapi lebih ke plotting. Nah kalau ini kalau dipersiapkan bedanya itu kan lebih terukur. Iya kan? Jokes-jokesnya tuh jokes-jokesnya lebih terukur. Jelas kapan harus setup, kapan harus punchline gitu kan ya. Nah, gue mulai melihat dengan adanya ekstravaganza ada sedikit variasi, bahkan mungkin ditambah juga selain variasi itu ada pergeseran juga jadinya untuk selera. Jadi itu kan digemarinya sama anak-anak yang generasi yang beda lagi, muda, generasi muda nih yang suka. Nah, jadi ada yang pada akhirnya ada yang masih suka lawak lama, lalu udah ada lagi yang mulai suka jenis komedi yang terstruktur tadi nih, kayak si ekstravaganza itu gitu. Nah, ini udah mulai dibangun dan kebanyakan gue melihatnya si penikmat ekstravaganza itu kita bisa katakan masyarakat kota. Ya kan? Masyarakat kota dengan pendidikan menengah. Nah, setelah itu masuklah si stand up comedy. Sama nih. Irisannya dia sama. Stand up comedy itu sebuah komedi yang terstruktur. Ya kan? Semuanya disiapkan gitu. Nah, maka kalau gue melihatnya gitu, si pasarnya si ekstravaganza ini itu yang udah duluan jalan ini klop nih.
ya kan? Klop nih, Iya, sama iya. sih Udah kena langsung. Wah, udah kena nih. miris. Enak nih jokesnya gitu-gitu Iya, kan. karena itu ada sesuatu yang ditambah itu sesuatu yang baru juga di generasi itu Iya. gitu. Sehingga gue melihatnya pada akhirnya ya zaman berganti. Mm-mm. Ada transisi selera pada akhirnya kan ya gitu. Iya benar. Ada variasi, ada tambahan, bukan berarti eh, mati gitu yang konvensional juga enggak, tapi pada akhirnya secara penikmat, popularitas dan lain sebagainya, karena sekarang ini lagi zamannya si generasi yang menikmati komedi yang lebih terstruktur itu gitu. Nah, akhirnya itulah yang akhirnya sekarang bisa dibilang jadi lebih populer dan berdaya saing, dalam artian akhirnya ya mau tidak mau secara dagang akhirnya jadinya ini yang mendominasi gitu. Iya benar. Film apa segala Menjual macam. iya film, karena kayak gini, kayak di film aja. Gue juga ngerasain masa di mana dulu pemain film itu dicari dari bintang TV sebelum ada stand up. Karena gue ngerasain banget ketika gue masih di Extravaganza Sky, itu tawaran film banyak banget. Tapi gue waktu itu nggak boleh karena eksklusif waktu itu ya. Iya. Nah, alhamdulillahnya setelah gue keluar dari Extravaganza, itu tawaran film lumayan banyak. Nah, ditambah lagi kita lihat juga nih fase bangkitnya atau berjalannya film-film Indonesia. Itu kan di tahun 2001 itu kan sedikit banget sih. Iya. Di tahun 2007 bahkan produksi aja sedikit. Iya. Paling berapa? Setahun paling berapa Setahun film paling kita berapa tahu. film? Iya kan? Zaman gua kelar Extravaganza aja gua waktu itu paling gua 1 tahun paling ada berapa film tuh, tahun 2010 aja masih sedikit. Iya. Bisa nah itu juga ditambah itu lagi. Supply and demand-nya juga Iya. kan jadinya kan gitu. Nah, begitu sosmed berkembang, ya kan? Ya itu tadi, sosmed berkembang, variasi hiburan masyarakat berkembang. Nah, Selera masyarakat udah selera mulai masyarakat berubah. berkembang, stand up juga, nah bareng gitu lah. Itulah kenapa sekarang istilahnya komika, stand up Daya komika, jualnya tinggi. daya gitu. jualnya tinggi gitu. Anginnya lagi di situ. Lagi bagus anginnya. Lagi- Makanya kalau iya. film tuh kayaknya sih ini deh. Anak stand up dulu nih yang dicari. Kalau nggak ada baru yang lain. Iya. Gitu tuh. Pasti gitu. Makanya gimana pintarnya kita nyelip gitu. Ah tuh, gimana menurut lu gimana perkembangan film nasional yang sekarang? Secara kualitas, kuantitas udah pasti lebih banyak lah ya. Ya. Nah, kalau kualitas, kalau kita ngomongin kualitas Dari sudut apa nih? Gue kalau ngomong kualitas dari sudut biru. Dari sudut merah kan Muhammad Ali itu. Dari sudut Beyond biru. Comet dong. Banyak ya. Gue kalau ngomongin teknis ya bukan ranahnya ya. Iya, iya. Gue mungkin akan menyoroti dari sudut pandang ini aja kali ya, Dari sudut aktor. faktor atau enggak dari sudut pandang penonton deh, wah serunya nih makin apa gitu. Oh, kalau seru variasi ya makin banyak, tapi ya pada akhirnya kita harus akui juga pemilik modal akan mencari uang untuk tetap mencari keuntungan dong. Itu pada akhirnya kita harus akui bahwa masih disetir oleh penonton juga. Misalnya tadi penonton banyaknya sukanya horor begitu. Ini ya udah gua horor semua kan gitu. Meskipun masih banyak beberapa yang memang memberikan kayak mulai sekarang nih mulai lagi rame drama nih. Ya kan? Andaikan ini dengan ayah apa segala udah mulai banyak gitu kan ya. Terus kemudian film box office kita juga dikuasainya juga sama, justru malah bukan sama horor tapi sama komedi gitu kan ya. Tapi pada akhirnya tetap sekarang yang gue lihat gitu jumlah produksi horor masih tetap jadi mendominasi gitu. Nah kalau masalah kualitas sih gue lihat teknisnya udah bagus-bagus. Oh iyalah. Bagus-bagus teknisnya ya, teknisnya udah bagus-bagus. Kok dari secara keaktoran deh? Kalau gue malah melihatnya ada sedikit
keterlambatan dalam regenerasi keaktoran ya. Iya. Kalau gue lihat ya, artinya gini, supply and demand-nya lagi gitu, dengan banyaknya produksi gitu. Aktor-aktor yang bermunculan tuh yang memang menguasai acting ya gitu. Itu jauh lebih sedikit. Sekarang tuh memang ada aktor-aktor yang mungkin misalnya pemain-pemain lah kita katakan yang sekarang sudah mulai dilirik dari para selebgram, udah mulai naik ya kan, ada selebgram pemain TikTok udah mulai ada gitu, karena yang pertama itu gua bisa pahami sih itu adalah pertimbangan Jualan. produser untuk jualan ya. Tapi pada akhirnya apapun alasannya itu kan harus dimaksimalkan ya. Iya. Nah, menurut gua sekarang ya itu tadi kualitas, tinggal bagaimana ngebenahin kualitas aktingnya gitu. Karena gue lihat masih pada akhirnya belum banyak lagi tuh orang itu aja untuk yang bisa dijadikan untuk pemeran utama ya. Karena Reza Rahadian gitu. iya kan Vino gitu. Gebastian. Iya gitu. Minimal sampai ke supporting dulu dah gitu. Itu kan nggak banyak juga gitu yang ya udah paling siapa sih sekarang top 5 atau top 10? Reza, Vino, iya kan? Nitsap, siapa lagi, Lukman, Abimana, Iya. kita lihat, Lukman Sardi udah mulai tua. iya gitu Yang kan, Abimana lah. iya generasi Chico Jericho. iya Chico Jericho, terus di bawahnya adalah di bawahnya generasinya si siapa, generasinya Chico Kurniawan, generasinya itu udah mulai ada juga tuh ya kan, Siapa sih itu? mulai banyak Dolken. ya di Pati gitu, udah mulai banyak tuh, tapi sama kebutuhan sekarang itu udah menurut gua karena sekarang kebutuhannya gitu itu maksudnya produknya banyak banget. Iya kan, nah kayak misalnya pemain film nih sekarang ada yang namanya series, Iya benar. iya kan, ada yang namanya ya sinetron lagi, dulu udah ada dulu produknya nih, kita tambahin dulu kan cuma ada sinetron sama film, iya kan. Nah jadi si pemain-pemain ini kalau nggak main sinetron ini main film. Sekarang Ada series. ya kan, ada series, ditambah lagi ya ada film tapi untuk OTT. Iya. Iya kan, nah Iya, itu iya, kan ada, jadi si pemain ini nggak bisa sepanjang waktu main film. Ya kan dia juga mikir kalau gue main film ini ada series, Iya. lebih gede di series kan durasi produksinya panjang. Ya kan gitu. Berapa episode? Udah 8, diajak 10 pas episode. giliran diajak main film, aduh gue lagi series, aduh gue lagi film, aduh gue lagi sinetron gitu. Jadi menurut gue ini Indonesia tuh perlu banget sekarang regenerasi aktor. Kekurangan aktor lah ya. Kekurangan aktor. aktor. Menurut lu kalau misalnya anak-anak stand up yang main film udah mumpuni belum secara acting? Banyak yang sudah mumpuni menurut gua. Beberapa nama kayak Arif, Ardit gitu. Yang gua lihat gitu ya, artinya secara acting udah teruji gitu kan ya, Benny. Terus kalau teman-teman agak lain kan gue lihat beberapa ya nggak main di film yang berikutnya ya, nggak film lain ya, paling Boris juga bagus gitu kan ya, Oki gitu. Tapi maksud gue belum teruji tuh dalam artian tidak banyak yang bermain juga di wilayah genre yang lain, genre yang lain gitu kan ya. Nah ya kalau gue bilang banyak pemain-pemain yang udah bagus tapi teruji itu dalam artian dia udah nyoba genre horor, genre drama, dan nah itu belum. Temennya bukan itu lagi misalnya gitu kan. Ya. Karena kadang kan kalau nyaman banget kan kita begitu main sama temen tuh kan, itu karena ngalir aja gitu udah. Blas aja gitu. Ketika ketemu horor sama orang-orang yang serius gitu. Jadi gitu misalnya. Gitu. Tapi emang gue lihat sih memang banyak sih kalau gue nonton film anak-anak stand up ya, udah banyak lah yang keren-keren mah. Secara acting, secara acting, udah banyak lah yang keren-keren. Kalau ini menurut lo, Dracin, film-film kayak gitu-gitu tuh, itu bakal ngerusak nggak sih
bakal merusak tontonan nggak sih? Karena sekarang itu fenomenanya banyak banget orang yang mau nonton itu. Orang kita nih udah tahu nih, alur ceritanya kita udah tahu, iya kan? Kita udah lu disuguhin ini tuh udah pasti tahu arahnya kemana gitu. Udah pasti gitu-gitu aja. Tapi kenapa orang-orang tuh kayak tetap mau nonton gitu? Itu bakal ngerusak nggak sih nantinya? Terus aktingnya juga secara drama tuh kalau misalnya kita lihat drama itu sama filmnya Cina gitu kan sama drama yang lain di Cina itu beda kan? Drama vertikal itu ya. Iya drama vertikal tuh parah banget itu kayak. Kalau gue sih malah melihatnya itu adalah ya fenomena aja sih kayak Fenomena aja. kayak ngerusak kita itu kan apa ya? Dulu ada film teater, tiba-tiba muncul sinetron weekly, ya kan? Oke, sinetron tapi weekly. Setelah sinetron weekly datang stripping. Begitu ada stripping, orang-orang weekly juga berpendapat yang sama kayak gini. Ini ngerusak nggak nih? Iya. Ya kan? Satu film harusnya ini idealnya editannya gitu-gitu seminggu. Pokoknya pecah-pecah masuk. Sekarang Ini- harus tiap hari tayang. Ini bocor dimasukin apa segala macam. Ya kan? Ada aja pendapat. Actingnya begitu gitu. Itu terjadi. Itu pun terjadi di sekarang ketika udah ada yang. Tapi menurut gua pada akhirnya itu udah ya itu adalah konsekuensi logis dari ini sih Sky, kemajuan alat teknologi sih gitu. Tapi hampir sama kayak AI ya. Kalau gue melihatnya ya pada akhirnya selera lu tuh nggak akan bisa ya nggak berubah lah gitu. Gue kadang nonton gitu, iseng gitu, udah. Tapi tidak menjadikan gue tidak suka film juga. Itu nggak bakal ngerusak selera ya. Enggak sih kayaknya. Kalau emang orang itu punya selera ya. Iya. Iya sih. Kalau nggak punya selera ya wajar lah. Iya kan. Kalau emang orang seleranya segitu ya gimana sekarang? Kita nggak bisa maksa juga. Nggak bisa maksa Nggak juga. bisa gitu. Lo masa nonton itu harus nonton itu nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Gimana sekarang kita ya udah film gimana ngimbanginnya dengan bikin yang bagus. Toh di sini juga ada. Kita bisa nonton Netflix, kita bisa nonton video. Tetap gue masih suka nonton Netflix dan video gue di gawai. Ya kan, meskipun gue tahu ada drama vertikal, ya tapi gue tidak bisa menikmati drama. Melolo. Iya kan? Melolo. Download Melolo. Iya kan? Gitu. Dulu di YouTube ya kan ada sketsa-sketsa apa segala gitu kan. Nih sekarang juga ya di YouTube juga dulu orang kayak gitu begitu ada YouTube apaan sih? YouTube. Ya kan? Artis YouTube tahu. Sekarang orang-orang berebut untuk jadi YouTubers gitu. Iya kan? Bahkan artis-artis yang udah papan atas pun bikin YouTube gitu istilahnya. Sih. Karena mereka tahu nah ini kita nggak selamanya di TV nih, kita punya ini sendiri gitu kan. Itu dia. Jadi menurut gua masalah ngerusak ya pasti ada efeknya gitu kan ya. Tapi buat gua ya udah nggak akan ngerusak diri gua sih kalau ya pasti. Nggak akan merusak selera juga. Iya. Lu kan lu ini nih, lu kan lagi fokus maksudnya di akun sosial media lu sekarang lagi ini banget sama ngajar acting. Oke. Acting. Iya Iya kan? Iya. Ya, kenapa lu pengen ngajar acting secara daring gitu melalui sosial media? Oke. Sebenarnya gue bukan mau ngajarin ya, tapi bukan mau ngajarin awalnya. Gitu. Kembali lagi kayak tadi. Selera orang terbentuk itu kan karena pemahaman kadang-kadang ya. Banyak bahkan. Iya. Karena kita paham teorinya, ketika kita paham teorinya, kita melihat sesuatu praktek yang salah, maka kita nggak gini. Gue tuh sebenarnya lebih ke situ. Jadi gue misalnya kayak orang kalau tahu teorinya acting adalah ini, ketika dia melihat ketika yang dia lihat acting itu nggak seperti yang secara teori itu, dia pasti Nah, sebenarnya gitu. Yang pertama, gue sih lebih kepada ingin membangun awareness aja sama berangkat dari yang tadi gitu bahwa misalnya kesadaran bahwa kita nih kekurangan aktor. Kekurangan aktor itu lahir dari apa sih? Ya berarti kan penyebaran pemahaman keaktoran yang kurang kan gitu.
Nah, sekarang kan kayak misalnya aktor itu kan jalurnya ada dua, lu jalur serius, jalur belajar sama jalur nekat. Iya. Nah, sekarang jalur nekat itu lebih mendominasi ketimbang jalur belajar kan gitu. Nah, eh, justru kesadaran itulah yang bikin akhirnya gue coba bikin konten-konten yang ya tipis-tipis sih sebenarnya. Apa yang gue bikin juga nggak bikin orang langsung bisa acting, tapi minimal orang paham acting gitu. Nah, dengan orang paham acting, yang pengen acting mungkin jadi lebih mudah menjalaninya, dan yang mungkin nggak pengen jadi aktor atau nggak pengen acting, dia lebih tahu aja acting yang bagus tuh yang seperti apa gitu. Dia jadi punya pembanding. Oh, pas begitu ngelihat sesuatu yang nggak asik gitu, oh kok nggak gini, ih pura-pura nih orang ini nggak acting tuh harusnya nggak gini ya gitu. Kritis, masyarakat jadi lebih, kalau udah paham kan dia jadi lebih kritis. Nah sebenarnya itu sih yang gue mau bangun Sky gitu, mau capai. Kenapa gue bikin konten acting di sosmed ini gitu. Tapi memang itu menarik juga itu. Menarik juga emang. Karena banyak orang yang pengen tahu juga kan. Apalagi kayaknya lu juga bikinnya di situ kan nggak langsung ke apa ya? Misalnya kalau secara step itu nggak langsung ke Z gitu. Ya kan? Mulai dari A dulu nih. Ayo gimana nih? Yang gini gimana nih? Menurut lu gimana nih? Lu kasih pandangan-pandangan, menurut lu gimana? Ini yang mana nih yang takut? Yang mana nih yang takut di antara dua ini, yang mana yang takut? Yang mana yang lebih takut di orang game-game pakai game-game gitu aja. Ya sebenarnya ya gue pengen konten juga gitu, karena gue juga ingin menjaga eksistensi gue juga di sosial media dong. Iyalah, penting. Kan? Sosial media tuh penting karena sekarang produser juga mempertimbangkan itu loh. Iya, casting juga gitu, film juga gitu. Beberapa kali gue ikut casting dan ditanya untuk misalnya calon bintang tamu atau calon artis yang mau ditanya temen gue, bang lu kenal si ini nggak, misalnya kayak gitu kan, buat peran ini, cuman dia follower Instagramnya berapa ya, gitu, follower TikToknya berapa ya, gitu deh. Itu karena penting nanti untuk disebar di sosial media, dipromo di sosial media, itu sekarang kayak gitu. Follower Instagramnya berapa ya? Di film juga bahkan gitu. Cuman meskipun gue juga sempat nanya gitu sama teman-teman casting director gitu. Sejauh apa sih? Dia bilang pada akhirnya sih gitu, kualitas tetap jadi pertimbangan yang utama. Ya, itu akan jadi pertimbangan si produser aja. Jadi kalau misalnya ya paling nggak ketika ada head to head ya, dua orang ini punya kapasitas yang sama, ya kan, punya kemampuan yang sama, punya fisik yang mungkin hampir menyerupai sama juga. Ini nanti akan jadi pembanding. Follower Instagram. Itu dia. Follower sosmed. Iya gitu. Itu kenapa gue juga harus tetap update lah, meskipun telat kayaknya gue juga ya. Enggak ada yang telat. Nggak ada yang telat. Tapi kesadaran, ya itu pun jadi kesadaran gue gitu. Jadi motif gue juga. Tapi ya nggak terlalu besar sih pada akhirnya buat gue. Obsesi lu deh. Yang belum kesampaian. Obsesi gue yang belum kesampaian adalah bikin pertunjukan panggung yang itu Betawi itu monokrom ya, hitam putih tapi dengan skala yang lebih besar ya. Lalu kemudian mengangkat itu ke film. Jadi kan selama ini di Indonesia adanya film dulu, terus kemudian dibikin panggung musikal. Iya. Nah, gua enggak. Obsesi gua adalah berangkat dari panggung dulu, baru ke film. Itu obsesi gua. Penutup nih, lo kasih ini dong, kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi. Aduh. Emang Ernest aja yang bisa nembak, itu juga bisa nembak ya. Kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi. Untuk para saudara ada dulu motivator, begitu anaknya ini udah mulai turun karirnya, jadi gua agak berat juga gua jadi motivator. Tapi nggak ada anak yang nggak lo akuin kan? Nggak ada. Aman. Oke, motivasi dari gua, segala sesuatunya itu bisa dipelajarin
Jadi sekarang itu yang dicari ilmunya. Kalau buat gue ya, motivasinya adalah nekat perlu, ilmu lebih penting. Nekat perlu, tapi ilmu lebih penting. Gua Sky Al Mukarram undur diri, Ence juga undur diri. Kalau teman-teman mau bintang tamu yang lain, kalian boleh komen di bawah. Nanti kita telepon orangnya kalau mau. Kalau nggak mau, kita cari bintang tamu yang lain, ya kan? Assalamualaikum. Cikiciu. Cikiciu. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Cikiciu.